Halo semua, balik lagi dengan aku Stefani dan masih ditemani oleh Febri. Di video kali ini kita akan membahas buku yang membuat kita pertama kali jatuh cinta pada kegiatan membaca. Pastinya ada kan ya? Buat kalian yang baru banget mampir ke channelku ini membahas segala hal tentang buku, terutama buku-buku berkategori fantasi dan juga misteri untuk ranks middle grade. Nah, sebenarnya tema video ini itu dari tema posting barengnya BookTube ID untuk bulan September ini, yaitu First Love Book. Aku dan Febri akan men-sharingkan ya buku-buku yang menjadi pemicu pertama kita sebagai pembaca. Jadi awal mulanya kita bisa jadi seorang pembaca itu berkat apa sih? Berkat buku apa? Nah, sekarang kalau dari Febri duluan deh, buku apa sih yang pertama kali bikin kamu jadi seorang pembaca dulu sekali? Buku apa itu? Kira-kira 45 tahun yang lalu. Oh iya, wah tua sekali ya. Oke. Apa bukunya? Jadi ini ada dua buku. Yang satunya itu memantik kebiasaan membaca, yang satunya lagi tuh yang bikin kesukaan membacaku itu terus bertahan sampai sekarang. Itu 5 sekawannya Enid Blyton. Oh iya, 5 sekawan. Ini middle grade juga. Iya, middle grade. Aku pun juga baca buku adventure. Ini judul ini yang pertama kali kamu baca? Baca ini pas zaman SMP. Itu aku lupa yang pertama apa, tapi yang pasti ini salah satu yang aku suka. Kalau untuk ceritanya ini kan seri ya kalau nggak salah, tapi seri yang putus gitu kan. Jadi serinya langsung per Jadi kayak buku detektif habis Conan gitu. kalau yang suka manga. Tapi detektif Conan kan nyambung Ceritanya. ceritanya. Juga. Kayaknya mungkin bisa diceritakan tokohnya ini siapa aja, terus gimana mereka petualangannya. Sekawan itu adalah jadi anggota 5 sekawan itu sebetulnya 3 bersaudara, 1 sepupu mereka sama 1 anjing mereka. Oh iya benar, 1 anjing. Iya ya, 1 Ini. anjing. Iya benar. Iya benar. Terus Jadi setiap liburan orang tua Anne, Julian sama Dick yang rada nggak bertanggung jawab itu selalu menitipkan anak-anak mereka ke keluarganya George. Oh iya benar. Terus jadi selama liburan itu, jadi tiap bukunya ini kan ceritanya beda-beda. Jadi cerita tiap buku itu petualangan mereka tiap liburan gitu kan, dan beda-beda itu. Ada yang menemukan harta karun lah, ada yang apa lagi ya, banyak ceritanya yang di pulau Kirin gitu kan ya. Kirin. Tapi yang satu ini mereka kebetulan ke villa temennya orang tuanya Anne kalau nggak salah itu yang ada di pegunungan di daerah Wales. Yang bikin aku inget itu soalnya mereka ketemu salah satu anak penggembala yang nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Si Anne tuh mendeskripsikan bahasanya anak ini tuh dia tuh kayak nyanyi gitu, kayak bernada gitu. Kalau kalian pernah dengar bahasa Welsh memang agak bernada gitu. Menarik ya. Aku belum pernah baca yang seri ini sih. Itu juga salah satu alasan kenapa aku akhirnya tertarik belajar bahasa-bahasa. Okay. Walaupun iya, benar ya? nggak ada yang apa itu namanya? Aku bisa banget, tapi aku jadi suka belajar karena bahasa buku karena ini buku ya di 5 sekawan ini ya, karena ada unsur bahasa asing lain ya. Oke, menarik ya. Terus satunya tadi buku apa? Oh, yang pertama kali bikin jatuh cinta itu bukunya Heidi. Heidi ini kayak dia itu masuk apa sih, Brother Grimm? Bukan ya? Bukan, dia kontemporer sih, udah nggak bukan klasik. Cuma itu memang kontemporernya tahun 1920 jadi. Heidi, kalau belum ada yang belum tahu Heidi itu yang mana, aku nanti sertakan covernya. Ya, ceritanya sini. Itu ada Heidi itu anak yatim piatu. Jadi entah kenapa orang Eropa itu sangat suka sama anak yatim piatu. Dia dititipkan ke rumah kakeknya yang ada di pegunungan Alpen. Aku ada benang merahnya di sini. Jadi aku suka yang di pegunungan, terus gembala-gembala yang ada sapi-sapinya, bukan sapi, biri-biri yang gitu. Nature gitu ya. Yang alam-alam gitu ya kamu sukanya. Makanya kamu tertarik dengan Heidi ini ya. Ya. Itu juga alasan kenapa akhirnya aku suka naik gunung. Oh iya, dia ini Febri ini suka banget naik gunung ini. Baca buku itu ternyata banyak mempengaruhi kepribadian kita sebagai manusia gitu. Benar. Terus kira-kira ada nggak pengalamannya waktu apa istilahnya dibalik menemukan buku itu, atau mungkin ada cerita lain di baliknya? Jadi cerita lainnya tuh karena dulu ya keadaan ekonomi keluarga itu juga nggak begitu baik. Jadi nggak
kita nggak bisa beli buku-buku baru kayak sekarang privilege gitu kan. Jadi sebagai kadang-kadang itu sebagai kayak bertamasyanya aku dulu sama ibu, kita pelesiran ke Jalan Semarang. Oh iya, Jalan Semarang, kalau buat yang belum tahu, Jalan Semarang itu kayak Di Surabaya, di itu kayak pusat buku yang bekas. jual buku-buku bekas Sampai kayak gitu. sekarang. Sampai sekarang Sampai masih sekarang ada masih ada. gitu. Itu disuruh nyari-nyari buku, kita aku beli 2. Satunya Petualangan Tom Sawyer, punyanya Mark Twain. Mark Twain ya. Ya. Oke. Sama Heidi itu ya. Sama Jadi Heidi. pertama kali berjumpa dengan buku yang bikin jatuh hati itu dari buku bekas. Ya. Jadi buat Jangan remehkan buku jangan bekas. remehkan buku bekas ya. Kalian jangan istilahnya apa ya, jangan gengsi lah beli buku bekas gitu. Karena lihat kan istilahnya impact-nya ke sampai besar sekarang kita jadi seorang pembaca. Kalau Pani apa? Kalau dari aku tuh dulu sama sih. Jadi kayak memang orang tua aku tuh memperbolehkan beli buku gitu. Cuman memang kalau untuk yang minta yang lengkap atau itu enggak boleh gitu kan. Jadi aku kayak bener-bener hanya sesekali, dan waktu itu aku masih inget banget antara aku beli buku atau dapat dari saudara itu buku-bukunya Disney yang kayak movie yang kayak Ariel, Little Mermaid. Little Mermaid, Little Prince. Little Mermaid, terus Cinderella, Snow White, tapi yang versi buku ceritanya. Nah, itu tuh aku dulu baca buku itu dan aku tuh suka banget sama gambarnya. Nah, aku ini kan orangnya apa ya, visual learning, jadi orang yang lebih suka belajar dari tampilan visualnya yang bagus. Nah, aku tuh udah tertarik dari visualnya yang bagus itu gitu kan, kayak ceritanya bahkan aku tuh kayak belajarnya belakangan gitu loh, tapi lebih ke suka lihat gambarnya. Terus habis gitu aku juga pinjem gitu, itu seri Tokoh Dunia yang terbitannya Jepang. Nanti aku tampilin covernya, serinya pakai penumbuh bunga, terus Balas Budi Seekor Burung Bangau, kalau pernah tahu ya. Nah, itu tuh seri itu kan banyak sekali. Nah, aku tuh dulu nggak boleh gitu koleksi itu semuanya tuh nggak boleh. Jadi bolehnya tuh kayak beli satu kayak gitu. Nah, buku yang masih aku ingat sampai sekarang itu Little Woman. Oh, Little Woman. Little Woman versi yang seri Tokoh Dunianya itu aku sekarang tuh masih ingat gitu kan ceritanya, dan suka dengan visualnya. Terus ceritanya kan tentang 4 saudara gitu. Kemarin Terus udah sampai lihat belum? Sudah. Baru rencana, aku suka banget gitu kan, ternyata wah ceritanya, dan aku belum baca novelnya kan. Jadi ini kayaknya rencana mau beli novelnya juga gitu. Nah, itu dia tadi cerita kita berdua ya, dari pertama kali kita menyukai buku dan sampai membuat kita sebagai seorang pembaca sampai saat ini gitu. Kalau kalian gimana? Apa kalian punya buku yang membuat kalian pertama kali jatuh cinta dengan kegiatan baca? Kasih tahu di kolom komentar ya. Sekian video dari kita berdua. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe. Maaf banget juga kalau kita mungkin ada salah-salah kata. I'll see you next time. Thanks for watching and bye-bye.